Begini ya, di dalam Al-Quran disebutkan perbedaan-perbedaan karena memang faktanya dunia itu berbeda. Teman-teman sekalian, Allah telah menciptakan kita ini berbeda. Ya, kalau Anda nanya surat apa, ayat berapa, saya kasih. Misalnya, kita ini secara biologis berbeda. Gen kita beda. Nah, itu disebut dengan Al-Bashar. Surat Al-Kahfi ayat 110. Nah, terus apa? Sejarah kita berbeda. Saya punya sejarah, Anda punya sejarah. Saya punya 3 anak. 3 anak saya sejarahnya beda-beda. Anda punya 2 anak, sejarahnya beda-beda. Anda punya 5 anak, sejarahnya beda-beda. Jadi kita ini beda dari sisi genetik. Surat Al-Kahfi ayat 110. Beda sejarahnya. Makanya dipanggil dengan Bani Adam. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhroja abawaikum minal jannah. Hei Bani Adam, jangan kamu terperdaya oleh setan sebagaimana, itu sejarah, sebagaimana nenek moyangmu pernah diperdayakan oleh setan. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Yang ketiga, manusia disebut dengan Al-Insan untuk menggambarkan tabiat, sifat, karakter manusia itu berbeda. Al-Insan ini dijelaskan di Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua illal musallin. Manusia itu keluh kesah, kalau diberi kenikmatan lupa diri, kalau diberi ujian putus asa. Kan itu tabiat. Tabiat kita beda-beda. Anda punya berapa anak? Tabiatnya beda-beda. Anda punya berapa teman? Tabiatnya beda-beda, sifatnya beda-beda. Anda punya berapa murid? Sifatnya beda-beda. Anda punya berapa guru? Sifatnya beda-beda. Ya kan? Anda nanya, Ustaz, di Quran kan ada perbedaan-perbedaan. Mana dong ayat-ayatnya? Oke, saya sudah tadi sebutkan bahwa manusia itu secara karakter berbeda. Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Kemudian manusia itu beda sosiokulturalnya. Sosiokultural itu misalnya gini, tabiat orang Sunda itu beda dengan orang Batak. Ya, orang Sumatera Barat itu beda dengan orang Jawa. Kenapa? Karena sosiokulturalnya beda. Itu disebut dengan An-Nas. Anda lihat Al-Hujurat ayat 13. Jadi menurut surat yang saya sebutkan, ya, surat Al-Kahfi ayat 110, surat Al-A'raf ayat 27, surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, surat Al-Hujurat ayat 13, disimpulkan Allah menciptakan manusia itu berbeda, tidak sama. Nah, kalau manusia itu tercipta berbeda, lalu gimana? Kita harus bersatu dalam keberagaman. Nah, itu kuncinya di situ. Kita bersatu dalam keberagaman. Nah, apa yang menyatukan kita dalam keberagaman? Namanya, konsepnya adalah ukhuwah, persaudaraan. Makanya persaudaraan itu ada persaudaraan seagama, ukhuwah Islamiyah. Ya, seperti dijelaskan di Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, itu persaudaraan karena kita sama-sama seagama. Nah, umat Nasrani, mereka juga punya ukhuwah, sama-sama Nasrani. Umat Hindu, mereka juga punya ukhuwah, sama-sama agama Hindu. Ini artinya tak terbantahkan. Bakal ada umat Islam menyatu dengan umat Islam lagi, umat Hindu menyatu dengan umat Hindu lagi, umat Buddha nyatu dengan umat Buddha lagi, umat Nasrani nyatu dengan umat Nasrani lagi. Ini tak terelakkan. Kenapa? Karena ada orang yang bersatu diikat oleh sebuah keyakinan agama. Terus ada juga ukhuwah ubudiyah. Kita bersatu karena sama-sama mengabdi kepada Allah. Kita kan datang ke masjid, ya, dari berbagai daerah, bahasanya beda, tabiatnya beda. Apalagi kalau kita sholat di Masjidil Haram, saat umroh, saat haji, itu berbagai negara, berbagai bangsa, berbagai benua duduk sama-sama, takbirnya sama, rukunya sama, sujudnya sama, tahiyatnya sama. Itu namanya ukhuwah ubudiyah. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah.
yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai makhluk Allah, sama-sama sebagai makhluk Tuhan. Melewati perbedaan-perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa. Ya kan? Ya mau tidak mau kita ini harus menjadi bersaudara sebagai sesama manusia. Kita menghadapi pandemi COVID-19 bersatu dengan melewati perbedaan agama, dengan melewati perbedaan bangsa. Ya, ini pakar ini bersatu secara mendunia sekarang ini. Bagaimana menyelesaikan musibah COVID-19. Itu namanya ukhuwah insaniyah. Jadi kalau Anda bertanya, Pak Am, mana ayat-ayat yang menunjukkan perbedaan? Nah, udah saya sebutkan tadi, ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita ini harus menerima kenyataan bersatu dalam keberagaman. Bersatu dalam keberagaman. Ya, kita oleh Allah diciptakan berbeda. Sidik jari kita nggak ada yang sama. Kornea mata kita nggak ada yang sama. Ya nggak? Nggak ada. Kebayang nggak sama Anda? Ya, dahsyatnya ciptaan Allah itu. Allah maha kreatif. Berapa sekian miliar umat manusia, tidak ada yang sama sidik jarinya, kornea matanya nggak ada yang sama. Itu tingkat kreativitas yang unlimited, yang tak terhingga, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi jelaslah emang Allah menciptakan berbeda. Jadi kita kudu bersatu dalam apa? Dalam keberagaman. Ya, bersatu dalam keberagaman. Apa yang menjembatani kebersatuan itu? Apa? Akidah, ibadah, dan kemanusiaan. Makanya dalam Islam, kita kudu memuliakan orang lain sekalipun tidak seagama dengan kita. Kita harus muliakan. Kita tidak boleh zolim. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah mengatakan, kamu walaupun kepada yang berbeda agama, kepada musuh kamu, kepada lawan kamu, ya kan? Kamu tidak boleh berlaku zolim. Kamu kudu adil. Kamu kudu proporsional. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kebayang nggak? Pesan universal Islam yang begitu dahsyat. Nabi SAW pernah duduk. Tiba-tiba beliau berdiri. Ya, duduk dengan sahabat berdiri. Ternyata ada jenazah yang diusung. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia mayit Yahudi. Jadi teman-teman sekalian, yang namanya sunnah Rasul itu, kita tuh kudu memuliakan orang mati. Bagaimana memuliakan orang mati? Orang yang sudah meninggal. Kalau ada jenazah ya diusung atau di mobil jenazah lewat, kita lagi duduk, sunnahnya berdiri. Kalau kita lagi jalan, kita berhenti. Kalau kita lagi bersepeda, ada mobil jenazah, ada iring-iringan mobil jenazah, kita berhenti dulu. Motor kita pelankan dulu, mobil kita pelankan dulu, biar dia lebih dulu. Itu penghormatan kita kepada orang yang meninggal. Nabi pernah berdiri, lalu diberitahu, ya Rasulullah, dia mayit Yahudi. Apa kata Nabi? Aku tahu, dia seorang Yahudi. Aku berdiri menghormati dia sebagai manusia. Nah, itu namanya ukhuwah insaniyah. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda faham ajaran Islam, sungguh Islam itu indah, Islam itu agung, Islam itu mulia. Ketika kita menolong orang, Anda tidak perlu nanya, kamu agamanya apa? Kamu sukunya apa? Kamu bangsanya apa? Tolong saja. Makanya di dalam hadis dikatakan, wallahu fi aunil abdi, ya, makanal abdu, ya, fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama si hamba itu menolong orang lain. Tidak disebut menolong orang Islam, menolong orang lain. Gitu. Kita menolong binatang saja kita mendapatkan pahala. Ada kucing kelaparan, kita kasih makan. Ada anjing yang tertabrak, kita tolong bawa ke dokter. Anjing itu anjing, ya. Tertabrak, ya, kita bawa ke dokter. Apakah Anda berpahala? Berpahala. Gitu. Jadi sebenarnya kita ini disuruh oleh Allah menciptakan kemaslahatan. Ketika kita punya tanaman, kelihatan udah pada kering, lalu Anda siram, berpahala nggak? Berpahala. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi betapa agungnya ajaran Islam ketika Anda bertanya, Pak Am,
Coba jelaskan dong ayat-ayat tentang perbedaan. Sudah saya jelaskan, sudah saya kemukakan surat dan ayatnya. Oke, saudara-saudara sekalian, itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu segala sesuatu. Kita berusaha untuk menyampaikan ilmu Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau ada kesalahan itu yakin karena kebodohan saya, kekeliruan saya. Kalau itu benar, tentu saja itu karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.